Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah Design for Manufacturers. Mahasiswa sekalian, ini adalah definisi dari Design for Manufacturers. Jadi kita akan belajar mengenai satu metode untuk meningkatkan keberhasilan produk dengan meningkatkan kualitas produk sambil meminimasi biaya manufaktur. Materi kita kali ini terintegrasi dengan materi kuliah analisis biaya yang juga sedang kalian pelajari pada semester yang sama. Dalam Design for Manufacturers itu dibentuk juga sebuah tim di mana masing-masing anggota tim tersebut secara fungsional saling berhubungan. Lalu tugas dari tim DFM ini adalah untuk merancang proses manufaktur yang terintegrasi dengan menggunakan informasi yang berupa sketsa, gambar, spesifikasi produk, dan alternatif rancangan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman detail mengenai proses produksi dan perakitan, dan perkiraan biaya manufaktur, volume produksi, dan waktu peluncuran produk. Berikut ini adalah metode dari Design for Manufacturers, dimulai dari usulan rancangan, di mana dari usulan rancangan ini, tim dari Design for Manufacturers ini melakukan perhitungan perkiraan biaya manufaktur. Perkiraan biaya manufaktur ini kemudian diusahakan untuk supaya prosesnya menjadi lebih efisien dengan upaya-upaya diantaranya adalah untuk mengurangi biaya komponen, mengurangi mengurangi biaya-biaya perakitan, lalu mengurangi biaya-biaya penunjang produksi. Nah, di sini sebetulnya untuk mahasiswa teknik industri sudah banyak belajar mengenai bagaimana melakukan efisiensi di berbagai mata kuliah, ya. Kemudian setelah bagaimana diupayakan untuk pengurangan biaya demi efisiensi ini, juga dilakukan pertimbangan pengaruh terhadap keputusan Design for Manufacturers terhadap faktor yang lain. Nah, baru kemudian setelah itu dapat dilakukan perhitungan ulang biaya manufaktur. Di sini diharapkan bahwa perhitungan ulang biaya manufaktur ini menghasilkan nilai biaya manufaktur yang lebih efisien. Lalu setelah itu akan dievaluasi apakah cukup baik. Jika tidak cukup baik, maka prosesnya diulangi lagi, dicari peluang-peluang perbaikannya. Apakah sudah cukup bagus, maka desain ini dapat diterima untuk dikembangkan. Ketika tim Design for Manufacturers ini melakukan perkiraan biaya manufaktur, kita akan lihat lagi bahwa biaya manufaktur atau biaya produksi sebuah produk atau barang jadi, itu sebetulnya dilihat dari sistem manufakturnya. Jadi bisa di-breakdown dari sistem manufakturnya, di mana tanda panah yang masuk ke dalam sistem manufaktur ini adalah objek-objek biaya. Jadi kita mengenal bahwa harga produk atau harga pokok produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerjanya ditambah dengan biaya-biaya overhead-nya. Seperti itu. Lalu, berikut ini adalah struktur dan elemen biaya manufaktur produk. Kita tahu bahwa biaya manufaktur ini terdiri dari 3, yaitu biaya komponen, biaya perakitan, atau biaya produksi, dan biaya overhead-nya. Di mana masing-masing biaya ini juga dapat di-breakdown lagi sampai ke unit terkecilnya. Kita di teknik industri telah belajar mengenai diagram rakitan, kemudian peta proses operasi. Nah, tools-tools tersebut, peta proses operasi maupun diagram rakitan, itu juga dapat membantu kita untuk mengidentifikasikan struktur biaya manufaktur produk. Baik, saya lanjutkan.
Nah, kita ingat lagi bahwa dalam perhitungan biaya manufaktur, kita tetap mempertimbangkan, eee, sifat-sifat biaya yang mempengaruhi, eee, perhitungan biaya manufaktur. Yang pertama adalah biaya tetap, di mana kalau kita gambarkan grafiknya akan seperti ini, di mana biaya tetap ini tidak sensitif terhadap perubahan volume, sehingga biaya tetap ini pada kapasitas produksi berapapun, jumlahnya akan tetap sama. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel kalau digambarkan grafiknya akan seperti ini. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh jumlah unit atau jumlah volume produk. Kemudian, grafik biaya total ditampilkan seperti ini, di mana biaya total itu terdiri dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, sehingga kalau kita plot dalam sebuah grafik, bentuknya akan seperti pada gambar. Nah, demikian juga ini yang, grafik penjualan. Grafik penjualan ini mirip dengan biaya variabel, di mana jumlahnya, sangat sensitif terhadap perubahan volume atau unit produksi. Teman-teman sekalian, sekarang kita lihat mulai dari perkiraan daftar bill of material. Bill of material ini dapat membantu tim design for manufacturers untuk memperkirakan biaya bahan langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian, eee, tugas selanjutnya adalah bagaimana memperkirakan biaya komponen standar. Memperkirakan komponen biaya standar ini dapat dilakukan dengan benchmarking, di mana kita bisa membandingkan tiap komponen dengan komponen yang sama, yang pernah dihasilkan atau dibeli oleh perusahaan. Lalu di sini, harganya tentu saja kita dapat informasinya dari supplier-nya. Kemudian, bagaimana memperkirakan biaya untuk komponen pesanan. Jadi ada kalanya dalam satu proses produksi sebuah produk, komponen itu ada yang, dikerjakan oleh pihak ketiga atau subkontraktor, atau merupakan komponen yang dipesan secara khusus dari supplier. Nah, biaya komponen pesanan ini, kita kenakan sebagai komponen tunggal, di mana sebetulnya struktur biayanya terdiri dari biaya bahan mentah, ditambah dengan biaya pemrosesan dan biaya peralatan. Lalu, selanjutnya, untuk memperkirakan biaya komponen pemesanan, kita menghitung biaya bahan baku itu terdiri dari massa komponen ditambah dengan scrap-nya, kemudian dikalikan dengan biaya per unit bahan baku. Untuk memperkirakan biaya perakitan, maka kita akan menghitung dari waktu perakitan dikalikan dengan jumlah tenaga kerja dan dikalikan dengan upah per jamnya. Di mana waktu perakitan ini itu kita sudah belajar tentang time study, jadi waktu perakitan atau waktu pemrosesan ini bisa kita ambil dari data real, yaitu hasil perhitungan waktu standar. Teman-teman sekalian, selanjutnya tugas kita adalah memperkirakan biaya overhead. Perkiraan biaya overhead ini dapat menggunakan, dasar perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan dasar keluaran fisik atau jumlah produk yang langsung. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan dasar biaya bahan langsung. Ini untuk, unit yang pemakaian bahannya berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan dasar biaya pekerja langsung. Yang keempat, jam kerja langsung, dan yang kelima adalah jam pemakaian mesin. Tentunya ini kalau kita menggunakan sistem, perhitungan biaya yang tradisional. Nah, sistem biaya tradisional yang saya maksudkan adalah seperti ini. Jadi komponen-komponen ini merupakan individu produk, di mana individu produk ini adalah objek untuk biaya akhir yang mendapatkan pembebanan dari biaya langsung dan biaya overhead yang dibagi rata kepada semua komponen, dengan menggunakan salah satu dari dasar, penentuan tarif overhead yang yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, akan tetapi ternyata kita telah belajar bahwa sistem traditional costing ini banyak memiliki kelemahan, di antaranya tidak akuratnya, eee,
penentuan atau proporsi biaya tidak langsung atau biaya overhead ini terhadap masing-masing produk, sehingga ada sistem perbaikan biaya yang berupa activity based costing. Nah, kita lihat bedanya, di mana dalam activity based costing sebetulnya sama, bahwa individu produk adalah objek biaya akhir dan biaya langsung yang dibebankan pada individu produk. Jadi setiap komponen ini mendapatkan pembebanan biaya langsung. Kemudian yang berbeda adalah pada alokasi biaya overhead-nya, di mana ini didasarkan pada aktivitas. Misalnya dalam ilustrasi kita mengenal ada 3 aktivitas. Yang pertama mungkin pada aktivitas 1 itu, eee, aktivitas 1 ini dilakukan untuk memproduksi komponen A, B, dan C. Maka biaya aktivitas 1 ini nanti akan dibebankan rata pada komponen A, B, dan C. Namun ada kalanya kondisinya akan seperti ini. Contohnya misalnya aktivitas 2 ternyata tidak diperlukan untuk memproduksi komponen C. Sehingga komponen C ini tidak boleh mendapatkan alokasi biaya overhead dari aktivitas 2. Demikian juga dengan aktivitas 3. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana strategi untuk mengurangi biaya komponen? Mahasiswa sekalian, ada kalanya, batasan dalam proses itu bisa kita pakai untuk mengurangi biaya komponen. Lalu yang kedua bahwa, perancangan ulang komponen itu sebetulnya bisa kita, lakukan untuk menyederhanakan proses produksi. Lalu untuk pemilihan skala produksi yang tepat dan mungkin, ini sangat mungkin juga untuk pengurangan biaya. Lalu yang keempat, penggunaan komponen-komponen standar dan sejenis untuk beberapa produk yang berbeda bisa dilakukan juga untuk penghematan. Nah, tetapi ada kalanya step-step pengurangan biaya komponen ini dilakukan pada fase pengembangan produk, di mana untuk launching produk yang pertama, biasanya ini belum terlalu terlihat gitu. Jadi biasanya akan lebih terlihat pada fase pengembangan, berikutnya, seperti itu. Lalu, bagaimana kita mengurangi biaya perakitan? Kita mengenal ada rumus Index Design for Assembly atau DFA. Indeks DFA ini adalah jumlah komponen minimum teoritis dikalikan dengan 3 detik dibagi dengan, perkiraan waktu perakitan total. Kita lihat di sini, 3 detik ini adalah waktu rata-rata perakitan komponen yang kecil. Nah, karena kita juga sudah belajar mengenai bagaimana menghitung atau menentukan waktu baku, maka 3 detik ini bisa kita rubah sesuai dengan waktu rata-rata perakitan komponen pada produk kita. Jadi berdasarkan, pengukuran yang real ini. Lalu yang dimaksud dengan Index Design for Assembly ini adalah rasio waktu perakitan minimum teoritis terhadap perkiraan waktu perakitan aktual dari produk. Tentunya di sini kita mengharapkan, indeks DFA yang lebih kecil akan lebih baik karena ini berkenaan dengan waktu. Nah, teman-teman sekalian, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi biaya perakitan diantaranya adalah mengintegrasi komponen menjadi satu fisik produk sehingga tidak perlu dirakit. Kita ingat bahwa dalam materi arsitektur produk kita mengenal adanya chunk di sini. Nah, di sini maksudnya adalah integrasi antar chunk ini menjadi satu fisik produk, itu akan dapat mengurangi biaya perakitan. Lalu ini juga akan memudahkan proses perakitan, di mana proses perakitan yang lebih mudah itu tentunya akan, jauh mengurangi, biaya perakitan. Lalu kita juga bisa mempertimbangkan bahwa produk ini nanti akan dirakit oleh pelanggan. Jadi, pelanggan akan merakit produknya sendiri dan ini tentunya juga akan, menghemat biaya perakitan dari produk kita. Mahasiswa sekalian, berikut ini adalah strategi dalam mengurangi biaya pendukung produksi. Ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi kompleksitas sistem, untuk mengantisipasi kegagalan atau kita berusaha juga untuk mengantisipasi kegagalan supaya, biaya untuk pendukung produksi ini dapat dikurangi. Baik, sekian, materi kita hari ini. Mudah-mudahan, cukup jelas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Selamat, belajar, kita lanjutkan diskusi kita di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.